Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu kenikmatan sehat walafiat, ya, diberikan kesempatan masih bertatap muka atau masih mengikuti perkuliahan manajemen strategi. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau yang disebut dengan problem solving, ya kan? Oke, para mahasiswa yang berbahagia, di sini apa yang dimaksud dengan problem? Ya, yaitu di sini dijelaskan situasi yang terjadi kalau kenyataan suatu keadaan berbeda dari apa yang diinginkan. Itu namanya problem, ya kan? Mahasiswa kuliah yang diharapkan 4 tahun selesai, tapi di tengah jalan ada hambatan, ada pandemi, ya kan? Dan pandemi tidak mungkin bertatap muka, harus online. Apalagi buka video perkuliahan, mahasiswa harus sebentar-bentar beli kuota. Ini kan namanya problem itu, ya kan? Nah, bagaimana cara mengatasi problem tersebut? Terus yang selanjutnya di sini adalah keputusan, yaitu sebuah pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang tersedia. Jadi permasalahan itu diidentifikasi dan mahasiswa sudah punya solusi. Solusinya itu tidak hanya satu, lebih daripada satu, bisa 1, 2, 3 gitu ya. Ada 3 pilihan. Mestinya mahasiswa akan memilih yaitu resiko yang paling kecil gitu, ya kan. Nah, terus mahasiswa mencari resiko yang paling kecil. Itu namanya suatu keputusan. Nah, dalam manajemen strategi juga ada yang demikian. Yang namanya perusahaan pasti mempunyai suatu permasalahan yang sangat kompleks sekali, ya para mahasiswa. Sehingga kalau Anda jadi seorang manajer itu jangan hanya memberikan satu solusi, cari beberapa solusi, terus nanti Anda rapatkan di mana solusi yang terbaik untuk ke depan itu, ya. Oke. Terus yang selanjutnya pengambilan keputusan. Proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yaitu ini ada suatu proses, ya kan? Untuk apa itu digunakan memilih. Berarti kalau memilih itu kan lebih daripada satu. Kalau dalam ajaran Islam, ya, kalau mahasiswa kebetulan menemukan suatu permasalahan, umpama saja mau nikah gitu, kok kebetulan ada 2 yang Anda berat ini. Nah, ada yang namanya petunjuk memilih itu, namanya sholat istikharah itu. Selalu minta petunjuk kepada Allah. Kenapa harus sholat istikharah? Karena akal pikiran manusia itu sangat terbatas, gitu ya. Makanya selalu minta petunjuk. Oke, sekarang kita lanjutkan proses identifikasi masalah dan kesempatan untuk kemudian dipecahkan. Jadi permasalahan itu diidentifikasi, ya kan? Jadi jangan permasalahan itu bisa merembet kemana-mana. Satu, apa akar masalahnya apa? Itu harus diidentifikasi. Kenapa kok mahasiswa nggak mau kuliah? Apa? Diidentifikasi. Oh, karena faktor nanti ada penularan COVID-19. Oh, karena nggak punya ongkos untuk pergi ke kampus. Oh, karena malas dan sebagainya. Nah, itu namanya mengidentifikasi, gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini jenis atau tipe keputusan, yaitu ada tipe keputusan terprogram, ada keputusan yang tidak terprogram, artinya insidental, gitu ya. Kalau terprogram itu berarti sudah melalui kajian-kajian dan bisa dilakukan untuk perencanaan jangka panjang atau yang disebut long term oriented, ya. Oke, terus jenis keputusan adalah keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dibuat untuk menanggapi situasi yang sering terjadi sehingga membuat keputusan dapat membuat aturan-aturan pengambilan keputusan untuk diterapkan di masa depan. Ini ada terprogram, pokoknya ya sudah terarah melalui kajian dan ini adalah akan disampaikan setiap saat dan setiap waktu, gitu ya. Kalau berikutnya keputusan tidak terprogram, ini keputusan dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar, tidak terstruktur serta menimbulkan banyak konsekuensi penting bagi organisasi. Gitu ya. Jadi ini adalah biasanya permasalahan muncul secara insidental, ya. Maka dilakukan suatu identifikasi masalah, melakukan suatu keputusan, ini namanya terprogram. Pasti keputusan ini juga ada min dan plusnya, dampak positif dan negatifnya. Seperti presiden
ya bekerja sama dengan DPR mengesahkan namanya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disebut Omnibus Law gitu ya. Itu walaupun menurut pemerintah dan ini bagus menciptakan lapangan kerja, tapi ada sisi negatifnya. Nah, ini namanya keputusan tidak terprogram. Nah, nanti juga ini masih bola di MK. Kalau umpama saja diterima berarti ya batal gitu ya. Presiden harus mengeluarkan yang namanya Perpu dan lain sebagainya. Itu suatu contoh permasalahan ya dijatuhkan suatu keputusan. Oke, berikutnya adalah proses penemuan masalah. Di sini ada defisiasi dari pengalaman masa lalu. Masa lalu dijadikan jurisprudensi. Kalau dalam hukum kan ada begitu. Ada defisiasi dari rencana yang ditetapkan. Jadi sudah ada suatu perencanaan dan nanti akan ditetapkan. Terus orang lain sering membaca masalah kepada manajer. Jadi manajer ini punya perilaku yang positif, makanya dijadikan acuan. Terus ada lagi prestasi pesaing dapat menciptakan situasi pemecahan masalah. Ternyata pesaing itu adalah begitu melakukan ekspansi pasar, ada reaksi pasar, malah justru reaksi pasar ini bisa dijadikan bisa dijadikan suatu inspirasi untuk memecahkan masalah. Loh, ini suatu luar biasa gitu ya. Oke, ini dalam proses penemuan masalah ya. Oke, terus kepastian risiko, ketidakpastian, ada kepastian kondisi, yaitu kondisi tentang adanya informasi yang akurat, dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Ini ya, ini adalah kepastian, yaitu certainty. Terus yang selanjutnya di sini ada juga resiko atau yang disebut risk, yaitu keputusan yang memiliki sasaran jelas dan didasarkan pada informasi yang baik. Tetapi konsekuensi dari berbagai alternatif tidak pasti. Ya kan, ada pasti sesuatu itu ada resikonya. Itu para mahasiswa yang kami sampaikan, yaitu tentang problem solving dan pengambilan keputusan yang sering dilakukan oleh seorang manajer. Mahasiswa juga demikian. Saya kira dalam perkuliahan pasti punya masalah bagaimana cara mengambil keputusan. Pasti harus mengidentifikasi masalah dan diberikan suatu solusinya, dicari suatu permasalahan yang risikonya lebih sedikit ya. Itu cara pengambilan keputusan. Demikian para mahasiswa yang budiman, yaitu kali ini yaitu tentang problem solving dengan pengambilan keputusan. Oke, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.